Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman ya, kita akan live lagi. Masih ada 9 menit. Ayo teman-teman, silakan mempersiapkan diri. Yang belum siap, silakan mempersiapkan diri. Yang masih di warteg, yang masih di mana-mana silakan. Ayo, kembali ke rumahnya. Kita akan membahas tentang semantik. Waduh. Delapan menit lagi. Teman-teman Tadabbur Institute, tolong dikasih tahu kawan-kawannya yang di grup. Ya, Bang Haidir, Dokter Sapa udah masuk nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delapan menit lagi kita akan mulai bagi teman-teman yang masih di Indomaret ya, atau yang masih berada di mana-mana, di pasar, di rumah tetangga ya, masih ngerumpi sama tetangga, segera masuk rumah. Kita akan mulai jam 19.30 tepat. Bagi teman-teman yang masih di masjid ya, takmirnya suruh komat cepat-cepat. Saya mau nonton live gitu. Mau nonton live suruh komat cepet-cepet tuh, live-nya apa dulu gitu. Malam hari ini kita mencoba mencari makna kalbu ya. Bengkulu siap Ustaz, mantap. Nah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah. Yang belum siap-siap segera siap-siap, bikin kopi. Ya, biar santai, makan snack. Ya. Nah, masuk mode Ustadz dulu. Kalau hari-hari modenya bukan Ustadz soalnya. Pas azan Isya lagi nggak apa-apa Pak. Takmirnya suruh cepet-cepet komat aja gitu. Ini topiknya kalbu, ya. Ya, teman-teman yang masih di jalan, ya, boleh tanya yang lain. Nanya aja nggak boleh gitu. Ini waktunya dengarkan penjelasan saya, bukan waktunya nanya, teman-teman ya. Saya Q&A Selasa pagi jam 10. Nah, kalau ada yang mau tanya-tanya Selasa pagi jam 10. Loh kok waktu kerja? Ya sengaja, biar nggak ada yang nanya gitu. Ada rekaman nggak ya? Nggak ada. Makanya ikut live, nggak ada rekaman. Aduh terlambat. Belum terlambat. Kita akan mulai 6 menit lagi. Ya, kita akan mulai 6 menit lagi. 19.30 teng kita akan mulai. 19.30 kita akan mulai. Jadi apa namanya, masih ada waktu kalau yang mau bikin kopi, bikin Indomie, atau masih di Indomaret, masih di rumah Pak RT, masih di rumah gebetan, cepat balik ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap ya. Ayo teman-teman, repost, jangan lupa repost. Karena apa yang kita bahas ini ya tentunya anti mainstream gitu. Kalau mainstream sih nggak akan saya bahas. Aduh. Teman-teman. Berapa menit lagi nih? 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Yang sholat Isya, segera sholat Isya. Yang mau sholat Isya, segera sholat Isya. Ya, masih ada waktu 5 menit. Masih ada waktu 5 menit. Nah, yang belum bikin minum, silakan bikin minum.
Yang rokoknya habis tinggal sebatang, beli dulu. Ya. Loh, pengajian Ustadz boleh ngerokok? Ya boleh gitu. Teman-teman yang rokok, saya enggak gitu. Silakan teman-teman. Ya, tap-tap layar. Genapin 4.000 likes dulu. Tap-tap layar. Tap-tap layar dulu. Tap-tap layar repost, tap-tap layar repost. Yang penting pemanasan dulu nih. Tut gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita pemanasan dulu teman-teman. Tap-tap layar. Tap-tap layar. Oke. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ayo teman-teman. Genapin dulu nih 4.000 nih. Genapin dulu 4.000 likes. Ayo. Atau 5.000 likes lah. 3 menit lagi, masih ada waktu. 5.000 likes. Yo, 5.000 likes. Ayo, 5.000 likes teman-teman. Nah, repost. Don't forget to repost to anyone. Ya, ini mau belajar bahasa Arab kok ngomongnya bahasa Inggris. Oke. 3 menit lagi ya. Yang belum bikin kopi silakan bikin kopi. Yang mau beli martabak silakan beli martabak. Yang belum bikin Indomie silakan bikin Indomie. Karena setiap pelajaran semantik ini agak lama ya. Mungkin kita akan, tapi judulnya kolbu doang sih, sebentar sih kalau kolbu sih insya Allah. 30 menit atau 45 menit lah gitu ya. Ya. Ayo silakan teman-teman. Yang belum balik silakan balik ke rumahnya. Yang sholat isya ya udah sholat isya dulu aja. Kita akan membahas tentang kolbu. Betul nggak sih kolbu itu maknanya hati? Ya, hati yang mana gitu kan? Nah ini kan menimbulkan kerancuan ya. Atau ini dulu deh, absen dulu. 2 menit lagi nih, kita absen dulu, yuk. Dari mana aja nih? 178 orang, absen dulu. Dari mana aja nih? Yang belum follow dulu, tap-tap layar. Hati-hati di jalan, siap. Bogor, mantap. Polman tuh mana tuh Polman tuh? Johor Bahru, Malaysia, mantap. Bogor hadir, Abu Gibran, siap. Sukabumi, Makassar, Palu, Sulteng, mantap. Oke. Absen dulu. Bogor, Bandung. 1 menit lagi teman-teman. 1 menit lagi kita akan mulai ya teman-teman ya. NTT, mantap. Bandar Lampung hadir. Bekasi, mantap. Polewali Mandar, mana tuh? Saya nggak tahu tuh. Cikampek, mantap. Kacamatanya etalase berapa Ustadz? Nggak dijual. Kuala Lumpur, mantap. Makassar, mantap. Oke. Sambil di repost teman-teman. Sambil tap-tap share, sambil di repost 19.30. 1 menit lagi kita akan mulai ya. Sambil di repost, sambil tap-tap layar. 1 menit lagi kita akan mulai. Gorontalo, mantap. Karimun Kepri, mantap. Sumedang, mantap. Tengah Laut Banda, mana tuh Tengah Laut Banda? Blitar, mantap. Oke ya. Udah 19.30 ya, kita mulai ya. 19.30 ya kita mulai ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temannya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita ke pembelajaran bahasa Arab di Tadabbur Institute. Ya bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, yang baru hadir di akun ini ya, for information kita mengadakan jadwal live ya. Jadwal live kita adalah jadwal live bahasa Arab. Live apa tuh? Bahasa Arab. Ya, jadwal live bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab, terkurikulum nggak? Terkurikulum, ya sistematis, ada rekamannya. Tapi kalau mau rekamannya harus join kelompok belajar kita ya.
Jadwal belajarnya kapan aja? Senin sampai Rabu. Ya, Senin sampai Rabu. Senin belajar apa? Senin belajar nahu. Ya, Senin belajar nahu. Selasa belajar apa? Selasa belajar sorof. Ya, ada yang pernah dengar nggak nahu sorof nih? Ya, ini salah satu ilmu bahasa Arab. Ya, kemudian hari Rabu hari ini ya kita akan belajar apa? Semantik, bukan semangka ya. Semantik. Jadi ini jadwal pembelajaran kita teman-teman ya. Senin nahu, Selasa sorof, Rabu semantik. Jam berapa mulainya? Jam 19.30 WIB. Teng, nggak pakai ngaret-ngaret. Oke, jam 19.30 WIB, teng. Kita akan mulai pembelajaran kita. Jadi kalau teman-teman ya yang pengen belajar bahasa Arab tapi nggak punya waktu, sisihkan aja. Senin sampai Rabu 19.30 ya. Berapa jam Ustadz? Alah, paling lama 1 jam. Ya, paling lama 1 jam. Ya, teman-teman yang belum follow silakan follow dulu ya dan save the day ya, screenshot. Ini apa namanya jadwal pelajarannya. Ya kan, kalau mau rekaman ada syaratnya. Syaratnya harus masuk grup dulu. Ya, di grup itu nanti akan di-share rekamannya. Kalau nggak masuk grup ya udah harus ikut live, oke? Untuk pembelajaran setiap harinya. Ini saya agak sembunyi dikit nggak apa ya. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan mempelajari satu kosakata ya. Sebagaimana teman-teman sudah ketahui bahwasannya kajian semantik itu adalah kajian bagaimana kita memahami Al-Quran melalui makna makna dasar bahasa Arab gitu ya. Nah, kenapa kok harus merujuk ke makna-makna dasar bahasa Arab? Oh ya jelas gitu kan, Quran kan Allah kan berfirman Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran itu berbahasa Arab. Oleh sebab itu ya, kalau kau ingin membongkar makna Al-Quran, oke, bongkarlah dengan bahasa Arab. Ya, harus ikut kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, harus ikut kaidah-kaidah linguistik ya orang-orang Arab gurun itu gitu ya, untuk mengetahui maknanya. Jangan sampai ya Quran diturunkan bahasa Arab, kita bedah pakai bahasa Jawa, nggak nyambung gitu ya. Atau kita bedah pakai bahasa Melayu, nggak nyambung juga. Atau kita bedah pakai bahasa Muang Thai, orang Thailand, Sawadikap, ya nggak bisa juga. Harus bedah melalui kaidah bahasa Arab. Ya agar apa? Agar kita dapat memahami maknanya dengan tepat. Ya itulah arahan Allah kalau kita pengen memahami makna Al-Quran, bedahlah dengan kaidah bahasa Arab. Jangan ngarang-ngarang sendiri, ya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Kalau ngarang-ngarang sendiri, oh kacau gitu ya. Nah ini pentingnya kita kembali kepada semantik bahasa gitu ya. Jangan sampai Allah sudah ngarahkan demikian, kita malah tidak menggunakan cara-cara yang Allah arahkan, malah ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Contohnya seperti kata yang akan kita bahas malam hari ini adalah kalbu. Sekarang, yang umat Islam pahami makna kalbu itu apa sih? Coba jawab di kolom komentar teman-teman. Yang umat Islam pahami, ya, kalbu itu artinya apa sih? Ayo, jawab di kolom komentar. Jawab di kolom komentar. Yang umat Islam umumnya pahami, kalbu itu artinya apa? Jawab di kolom komentar. Saya yakin satu suara. Ya, saya yakin satu suara. Semua menjawab hati ya. Ya. Ya emang betul gitu. Umat Islam hari ini pada umumnya ya memahami kalbu artinya hati. Ya, udah gitu kalau ngomong tuh sambil nunjuk ke sini. Tanya kalbumu gitu kan. Tanya kalbumu gitu ya. Tanya hatimu gitu ya. Nah, benar nggak sih kalbu itu artinya hati gitu. Ya kan? Tanya hatimu. Lah sekarang gini, pertanyaannya ya. Maksudnya apa gitu? Ya, maksudnya apa? Hati dalam makna liver atau hati dalam makna jantung gitu kan. Ini which one? What do you mean? Ini kan membingungkan ya. Ya. Hati yang mana? Liver atau jantung? Ya kan? Nah terus pertanyaan kedua, kita kan selalu
Ya, tanya kalbumu, tanya hatimu, tanya hatimu. Hati bahasa Arabnya kolbu. Oke, sekarang pertanyaannya, bisa nggak liver sama jantung digunakan untuk aktivitas sadar? Ya, berpikir, merasa, ya. Bisa nggak? Aktivitas emosi, bisa nggak? Coba jawab di kolom komentar, teman-teman. Bisa nggak jantung atau hati, liver, digunakan untuk berpikir, ya, digunakan untuk merasa, bisa nggak? Bisa nggak? Nah, yang jawab bisa itu aliran mana tuh? Bisa nggak, teman-teman? Gerakan rasa yang bukan dari berpikir. Nah, lebih aneh lagi. Jangan bikin kita pusing. Ini aja nih jawab nih. Ya, liver, jantung bisa nggak digunakan untuk aktivitas sadar? Ya, aktivitas kita berpikir. Ketika ada ustadz nanya kepada kita, tanya hatimu. Itu kan kita disuruh mikir apa disuruh ngapain gitu. Ya kan? Disuruh mempertimbangkan gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang tanya aja gitu sama ulama biologi. Bisa nggak liver kita, liver sebelah sini, ya, liver kita sama jantung kita dipakai berpikir tuh bisa nggak gitu, ya, bisa nggak? Semua ulama biologi akan menjawab nggak bisa. Ya. Walau masa ahli biologi disebut ulama, lo menurut Al-Quran tuh ulama nggak cuma ulama fikih doang gitu, ya. Ulama itu ulama biologi, ulama fisika ya ulama gitu. Ahli-ahli kosmos juga ulama. Nah, disinilah kita bingung, oke? Yang nggak bingung, ya nggak tahu lah gimana cara berpikirnya gitu, oke? Nah, selama ini kita disuruh menggunakan kalbu yang kita maknai sebagai hati, ya kan? Maksudnya hati, liver atau jantung. Nah, bisakah liver atau jantung digunakan untuk aktivitas sadar? Nah, teman-teman semuanya sudah menjawab nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ya. Oh, kalau kita merasa kan jantung kita cekot-cekot, ya jantungmu cekot-cekot itu, ya, itu mendapatkan mendapatkan perintah dari mana? Dari sini. Ya, udah lah, kita bahas dulu ya semantik kata kalbu ya. Oke, teman-teman, silakan teman-teman repost. Ini pelajaran penting bagi umat Islam. Ya, pertama, ya, kita telusuri dulu makna kata kalbu. Ini kalau tulisan di sini kurang jelas ya karena terlalu tipis. Atau coba gini deh. Teman-teman suka ngelihat backgroundnya putih atau backgroundnya hitam? Lebih suka mana? Coba jawab, teman-teman. Suka background putih atau background hitam? Coba, yang mata-mata plus lebih suka background putih atau background hitam? Lebih enak hitam ya? Kayaknya lebih kelihatan ya? Bener gak sih? Hitam putih, hitam, hitam. Kita coba hitam aja dulu ya. Kayak, iya soalnya terlalu tipis saya nulisnya tuh. Nanti episode-episode ke depan saya akan tulis lebih tebal lah. Ya. Terlalu tipis. Kalau dibalik, ya backgroundnya putih, tulisannya hitam, jadinya terlalu tipis. Nggak bisa kurang kebaca ya. Oke, malam ini kita hitam dulu aja ya. Oke ya. Oke, teman-teman. Makna kata kolbu ya. Makna kata kolbu. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Kolbu itu vokal dasarnya adalah kolaba. Ya. Vokal dasarnya apa? Kolaba. Malah nggak kebaca ya kalau digituin. Mana apa namanya? Vokal dasarnya kolaba. Ya. Sebetulnya apa sih makna kolaba itu ya? Kolaba itu maknanya membalikkan, sederhana sekali. Ya. Balik tangan gitu ya. Balik badan, itu kolaba. Oke. Ini makna semantik dasarnya ini gitu. Kolaba artinya membalikkan. Ya. Balik badan, ya, balik tangan. Yuqallibu ala kaffaihi, ya kan? Ini kolaba nih. Balik buku itu kolaba gitu. Ya. Jadi kolbun ya itu makna dasarnya ini membalikkan. Ya, membalikkan sesuatu. Oke? Contoh ayatnya ya.
wa uhito bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi, membalikkan telapak tangannya. Oke, membolak-balikan telapak tangannya ini ada di surat Al-Kahfi ayat 42. Jadi pada dasarnya teman-teman, kolaba, kolbun itu tidak merujuk kepada satu organ. Mana dasarnya ya? Mana dasarnya? Itu merujuk kepada fungsi organ itu. Ya kan? Ini tuh kan merujukkan menunjukkan fungsi dari organ itu, ya. Yang fungsinya adalah untuk membolak-balikan, ya. Apa yang kita bolak-balikan? Ya sebetulnya pemikiran kita gitu loh. Oke? Kalau jantung nih nggak bisa dibuat aktivitas sadar tuh nggak bisa. Ya liver apalagi, gitu ya. Nggak bisa. Oke? Jadi kata kolaba ya, vokal dasar dari kolbun, kof lamba, itu merujuk kepada makna fungsi membalikkan. Oke? Contoh ayat lagi. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Ya. Teman-teman tahu ketika kiblat orang Islam, ya ketika kiblat katanya kan kiblat pertama kali itu ke Masjidil Aqsa gitu ya, ke Baitul Maqdis gitu. Kemudian Rasul menghadapkan wajahnya ke langit. Nah, gitu. Dan itu terjadi berkali-kali gitu. Ya. Jadi hebat tuh Allah tuh, ya. Rasul cuma menghadapkan kepala ke langit aja Allah bisa tahu maksudnya apa gitu. Nah, Nabi Muhammad ketika kiblatnya itu Baitul Maqdis, ya, tentu merasa kesulitan gitu, apalagi kalau haji harus ke sana jauh banget gitu ya. Kalau menghadap kiblat ke sana pun jauh apa ya? Ya nggak tahu lah, subjektivitas Nabi lah, gitu ya. Kalau bagi Tuhan sih kiblat nggak penting gitu ya. Ya kan? Nah, Nabi berharap agar kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram, ya. Tapi sampai sekarang umat Islam ya ada yang masih rame ngomongin kiblat lama. Lo kiblatmu tuh udah kiblat baru, ngapain ngomongin kiblat lama terus gitu loh. Kiblat lama. Udahlah itu kan sejarahnya memang melekat sama Bani Israel gitu loh. Ya kan? Kalau kau, ya kan, Nabi engkau kan dari keturunan Ismail, dari keturunan Ibrahim, turun-temurun di negeri Arab. Udah nggak usah rame-rame ke sana, selingan doang. Oke. Oke. Nah, ini Nabi minta agar kiblat dipindahkan. Ya kan? Pindah udah. Nggak ada urusan lagi sama Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, Masjidil Aqsa tuh memang dulunya kiblat orang nabi-nabi terdahulu ya di situ gitu. Lah karena memang mereka turun-temurunnya di situ gitu ya. Ya Sulaiman di situ, Daud di situ. Ya pernah sih Exodus Yusuf gitu ya. Tetapi kan zaman Musa balik lagi gitu kan. Musa diteruskan sama Daud, Sulaiman, ya akhirnya turun-temurun di situ semua gitu. Ya kan? Nah, ini Nabi minta dipindahkan. Ya kan? Tetapi cara mintanya Nabi hanya dengan memalingkan wajah ke langit, gitu. Ya, setelah itu kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram, ya kan? Udah bener dah Nabi minta tuh, aman nggak di Masjidil Haram? Aman, udahlah, nggak usah ributin kiblat lama gitu loh. Repot sekali kadang-kadang umat Islam. Ya, dikuasai sama Yahudi pun kalau saya ya biarin aja gitu loh. Ya, susah benar. Ya kan? Oke. Nah, ada juga ayat di surat Ali Imran ayat 149 gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fayanqalibu khasirin. Nah, kata-kata yanqalibu juga berasal dari vokal dasar kolaba. Apa artinya? Nah, kalau kau bertemu musuhmu, ya, jangan kau berpaling, gitu, berbalik, gitu ya. Nah, jadi semua makna kolaba dalam Al-Quran itu digunakan dalam makna ini, gitu ya. Berbalik, berpaling, ya, ya kan? Yuqallibu kaffaihi, ya kan? Membolak-balikan tangan. Taqalluba wajhika, ngadep ke atas, gitu kan? Yanqalibu khasirin, berpaling, gitu kan? Nah, semua kata derivatif dari kolaba itu memiliki makna ini, ya, yaitu
adanya ya pemalingan arah dari arah yang biasanya seperti itu. Kalau wajah kan biasanya ke depan, dibalikkan ke atas gitu, ya kan? Ada pandangan ke atas. Oke? Nah, jadi teman-teman, secara leksikal, ya, secara leksikal, teman-teman ngerti secara leksikal nggak? Ya, saya hapusnya biar teman-teman kelihatan. Ya, secara leksikal, ya, kolbu itu sama sekali tidak merujuk kepada anggota tubuh manusia, nehi, ya, sama sekali tidak merujuk kepada anggota tubuh manusia. Oke, anggota, ya, tidak merujuk kepada anggota tubuh manusia, ya, baik kepada liver atau jantung, nehi Muhammad Taqiyyaho gitu ya, nggak merujuk sama sekali kepada anggota tubuh manusia. Oke, dia hanya merujuk kepada sesuatu yang berbolak-balik, ya. Dia hanya merujuk kepada sesuatu yang berbolak-balik, ya. Ya tentunya yang ada dalam tubuh manusia yang mempunyai fungsi bolak-balik. Bukan bolak-balik maju mundur ya. Oke. Ini sebetulnya makna dari kalbu. Jadi nggak ngerujuk ke jantung, nggak ngerujuk ke liver sama sekali. Tetapi merujuk kepada organ yang fungsinya berbolak-balik. Ya. Oke. Sekarang, ya kan, untuk mengetahui organ itu apa, ya, alangkah baiknya kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran di mana Allah itu menggunakan kata kalbu, biar kita jelas, gitu ya. Jangan ngambil kesimpulan sendiri, lihat Quran, bagaimana Allah menggunakan kata kolbun, ya. Kalau metode kita ya kayak gitu, ya. Pertama cari makna dasarnya, kayak tadi kan. Makna kolaba artinya membalikan. Ya cari dong penggunaannya dalam Al-Quran gimana. Yuqallibu kafaihi, ya kan. Di Al-Baqarah 144, taqalluba wajhika. Di Ali Imran 149, ya. Fayangqalibu khosirin, gitu. Ya kalau teman-teman mau belajar bahasa Arab yang benar, cari patokannya di Quran, karena Quran tuh nggak mungkin salah, ya. Jangan cari menurut imam ini. Seto, dengar kata Tuhan dulu gitu ya. Tuhan baru ngomong satu ayat langsung nyari ke imam ono, ke imam ini. Cari dulu di Quran gitu. Bagaimana Allah menggunakan kata tersebut. Karena firman ini punya Tuhan, bukan punya imam ono, imam ini gitu ya. Oke? Seperti itu. Oke, sekarang kita cari penggunaannya dalam Al-Quran. Oke? Kayaknya yang saya tandain kuning itu enggak ini ya. Apa namanya? Oke, kalau ayat bisa dihapus. Oke ya. Sekarang kita mencari penggunaannya dalam Al-Quran. Bagaimana sih Allah menggunakan kata kalbu dalam Al-Quran ya, sehingga kita dapat mengetahui organnya tuh yang mana gitu loh. Oke? Nah, di surat Al-A'raf ya. Nah, untuk mengetahui makna kalbu, tentu kita harus mengetahui organ mana yang berfungsi membolak-balikan, ya, dalam konteks berpikir tentunya. Ya sebetulnya udah jelas sih, ya. Cuman kita tuh kadang-kadang kadang-kadang gitu tuh. Oke? Oke, di surat Al-A'raf ya, ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, intinya nanti masuk neraka itu nanti banyak kalangan jin dan manusia. Oke? Kemudian Allah melanjutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Nih, lihat teman-teman. Ya. Mereka memiliki kalbu, ya. La yafqahuna biha. Oke? Artinya dengan kalbu ini, ya, dengan kalbu ini harusnya manusia bisa
yafqahun, ya. Tetapi ada beberapa golongan jin dan manusia yang la yafqahun dengan kalbunya. Oke? Ini udah jelas loh ya. Ini kata Quran loh, bukan kata saya loh, ya. Ada manusia dan jin, ya, yang punya kalbu tetapi tidak yafqahun dengan kalbu ini. Oke? Ini jelas ya. Ini bukan saya ngarang loh. Surat Al-A'raf 179. Oke? Sekarang kita turun ke bawah, ya. Qulubun la yafqahuna biha. Saya coba hapus dulu ya. Saya coba hapus biar teman-teman bacanya jelas. Oke. La yafqahuna. Ya. Yafqahuna biha. Apa makna yafqahun yang bisa dilakukan oleh kalbu ini? Ya. Nah, kata-kata yafqahun, ya, itu berasal dari vokal dasar fa, ko, ha. Oke. Fakoha. Artinya apa fakoha? Memahami. Itu makna fakoha. Loh, berarti fikih itu artinya pemahaman dong. Emang iya gitu loh. Jadi kalau kita belajar sholat, ya kita belajar zakat, kita belajar kurban, kita belajar haji, ya. Kenapa disebut fikih? Ya karena itu pemahaman-pemahaman semua tentang ritual-ritual gitu. Tetapi nama dari ritual-ritual itu, ya, bukan fikih gitu ya. Nama dari ritual-ritual itu namanya nusuk, ya. Inna sholati wa nusuki gitu ya. Itu ritual gitu. Nah, fikih ini maknanya adalah memahami. Loh, kan selain fakoha, memahami ada lagi fahama. Ya, fahima. Ada yang tahu bedanya nggak? Jawab di kolom komentar. Apa beda fahima dengan fakoha? Dua-dua sih maknanya memahami. Coba jawab di kolom komentar. Kalau ada yang tahu, jago ini. Apa beda fakoha dan fahima? Coba jawab di kolom komentar. Ada yang tahu nggak? Apa beda fakoha dengan fahima? Saya dari sini aja deh. Ya. Ada yang tahu nggak? Fakoha dengan fahima. Fahima nama saya Ustadz. Mancor. Fahima itu pasif. Ayo. Ini kalau ngelihat terjemahan artinya sama nih. Fahima memahami, fakoha memahami. Apa bedanya? Premis kita kan ya, premis kita tuh bahasa Arab nggak kenal sinonim. Ayo. Jadi apa perbedaan fahima dengan fakoha? Ada yang tahu nggak? Fakoha memahami, faham itu faham. Ahli dan bukan ahli. Fahima ngarai kata-kata, fakoha ahli. Nah, apa bedanya fahima sama fakoha? Mau dijelasin nggak? Kalau fakoha tuh teman-teman ya, itu tidak terbatas pada hal yang berbahasa. Ya, tidak terbatas pada hal-hal berbahasa. Oke. Ini makna fakoha, ya. Tidak terbatas pada hal-hal berbahasa. Oke. Contohnya bagaimana fata morgana bisa terjadi? Ya kan, tahu fata morgana nggak teman-teman? Ya kan, kita lagi di tengah gurun, tiba-tiba ngelihat oase di tengah gurun ya. Wih, ada air gitu kan. Begitu lari dideketin, oasenya hilang gitu. Nah, kalau kita menjelaskan bagaimana oase bisa terjadi, fata morgana terjadi, itu namanya kita sudah fakoha gitu, ya. Nah, fata morgana ini kan bukan hal yang berbahasa gitu kan. Itu kejadian gitu. Jadi fakoha ya tidak terbatas pada hal-hal berbahasa. Kalau fahima ya
itu terbatas kepada teks-teks, ya, baik yang berupa verbal atau non-verbal, intinya berbahasa, ada bahasanya, ya kan? Ini perbedaan faqaha dengan fahima. Ya maknanya sebetulnya sama-sama mengerti gitu ya, mengerti, memahami gitu. Tetapi faqaha tidak terfokus kepada hal yang berbahasa, sedangkan fahima fokusnya kepada teks-teks bahasa. Saya coba kasih contoh ya. Saya coba kasih contoh, kok kenapa buka YouTube pula. Saya coba kasih contoh ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Oke, di surat apa nih? Surat Al-Anbiya ya. Kita coba translationnya ke Indonesia. Spanyol. Oke. Di sini kan ada ayat ya. Fafahamna Sulaiman ya. Di sini ya. Ini teman-teman baca di sini nih. Ya agak kecil sih. Surat 21 ayat 79. Ya, surat 21 ayat 79. Oke. Ayat sebelumnya wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi ya idh nafashat fihi gonamul kaum. Bentar ya, saya cari tampilan yang paling enak. Kok ini tampilannya nggak enak nih? Ya. Nah, ya, coba lihat ayat sebelumnya tuh ya. Wa Dawud wa Sulaiman, Daud dan Sulaiman, idh yahkumani fil harsi, ketika mereka harus menghukumi pada suatu ladang, idh nafashat fihi gonamul kaum. Ada kambing suatu kaum merusak ladang itu, gitu ya. Nah ini gonamul kaum itu artinya kambing dari kaum lain, ya, yang tidak sebahasa dengan Sulaiman dan Daud, gitu ya. Wa kunna li hukmihim syahidin. Maka Daud dan Sulaiman ini harus menghukumi, ya kan, karena rakyat protes. Ini kambing lu masuk ladang gua nih, gitu. Sulaiman dan Daud memimpin ketika itu, oke? Nah, setelah itu apa kata Allah? Fafahamna Sulaiman. Ya, kami bikin Sulaiman paham. Ya, maksud, jadi orang tuh kan ngomong gitu. Itu kayak orang Meksiko sama orang Amerika. Muy bien, viento, bien, gitu kan, orang Amerika nggak ngerti gitu, ya kan? Nah ini gimana ceritanya nih? Nah akhirnya Sulaiman diberikan pemahaman bahasa kaum itu, gitu, ya kan? Jadi ini perbedaan fahima dengan faqaha. Oke, balik ke yang tadi. Oke, itu ya perbedaan fahima dengan faqaha. Oke, dapat nggak ilmu kayak gini di tempat lain? Makanya follow, jangan lupa follow. Oke, nah ya itu perbedaan fahima dengan faqaha. Jadi teman-teman, berdasarkan ayat di atas, kita mendapatkan satu fungsi kalbu. Ya, apa fungsi yang pertama? Fungsi yang pertama adalah kalbu digunakan ya untuk memahami. Kalbu digunakan untuk memahami. Ya. Jadi dari ayat di atas Al-A'raf ya, kalbu digunakan untuk memahami. Oke? Ya, memahami ini pakai apa? Ya nanti kita lihatlah. Oke. Ini fungsi yang pertama ya, yang Quran jelaskan. Fungsi yang kedua, teman-teman, ada di surat Al-Hajj ya ayat 46. Oke, ada di surat Al-Hajj ayat 46. Ya. Apa ayatnya? Yuk kita simak bareng-bareng ayatnya ya. Ya. Afalam yasiru fil ardi. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum, sehingga mereka mempunyai kulubun yakiluna biha.
Oke. Falahum qulubun ya'qiluna biha. Oke. Itu teksnya sudah saya gedein di bawah ya. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Oke. Apa makna ya'qilun? Nih, saya jelasin makna ya'qilun. Teman-teman sebetulnya yang selama ini mengaku sudah paham, nggak terlalu paham sebetulnya mana akola itu apa gitu ya. Oke, saya terangin ya. Akola itu makna dasarnya ngiket, teman-teman. Ya. Akola itu makna dasarnya mengikat. Ya. Teman-teman ingat nggak hadis orang yang bawa unta, ya, kemudian dia sok-sokan di depan Nabi gitu kan, ingin menghadiri pertemuan atau apa gitu ya, ontanya ditinggal di luar, nggak diikat gitu, ya sampai dibilangin sama Nabi gitu, kenapa onta lu nggak diikat gitu kan? Wah, ini aku udah tawakal sama Allah. Nah, kata Nabi apa? I'qilha gitu, ya, ikat dulu onta lu, gitu, ya. Jadi Nabi itu selalu mengajarkan kita yang logis-logis, tetapi kita malah mengambil cerita-cerita Nabi yang gak logis gitu. Ikat dulu itu ontamu, baru kau bertawakal. Lu belum ngikat udah tawakal gitu kan. Beler kata Nabi. Gak beler, itu tambahan aja ya. Oke. Nah, kata-kata akola itu artinya adalah mengikat. Ya, makanya dalam bahasa Arab juga ya, ikat rambut itu disebutnya ikol gitu. Ya, ikol. Ikol apa? Igal. Ya, itu kan orang Yaman itu menyebutnya igal gitu ya. Kalau Yaman itu kadang-kadang kof, bukan kadang-kadang, selalu dibaca goin gitu. Ikol dibacanya igal gitu. Nah, itu kebiasaan orang Yaman tuh. Nah, kalau orang apa namanya, orang Mesir beda lagi gitu ya. Nah, Jim yang dibaca go, kalau orang Mesir tuh Jamil jadi Gamil gitu ya. Nah, itulah, itu dialek-dialek mereka sendiri ya. Nah, sebetulnya kata akola itu artinya mengikat. Ya. Nah, kenapa kok kata mengikat digunakan untuk akal gitu ya? Kenapa mengikat digunakan untuk akal? Ya karena dengan akal lah ya, kita, apa yang kita lakukan dengan apa namanya? Dengan otak kita ya sebetulnya ya. Kenapa kok akal digunakan untuk apa namanya? Ini ya, otak kita ya. Ya karena dengan otak kita ini ya, dengan otak kita mengikat informasi. Ya. Ini makanya otak kita pun disebut akal juga gitu, karena fungsinya untuk mengikat informasi sehingga kita menjadi orang beradab. Ya. Maling harta orang itu menyakiti orang lain gitu. Jangan kau maling gitu. Ya setelah kita tahu, ya kita ikat di sini. Besok-besok jangan maling harta orang lagi gitu. Ya. Akhirnya kita jadi orang beradab gitu. Ya. Begal tuh nggak boleh gitu ya. Karena orang apa namanya, hartanya hilang, kau rampas gitu. Nah, dengan itu kita mengikat informasi dalam otak kita sehingga kita menjadi orang beradab gitu. Ya, seperti itu. Itu kaitan antara makna dasar dengan istilah yang digunakan gitu. Aklun, akil. Jadi, teman-teman ya, kalbu di sini fungsinya adalah mengikat. Ya, atau membuat orang itu menjadi orang yang berakal. Oke? Jadi sudah dapat dua fungsi ya. Fungsi yang pertama ya, kalbu untuk memahami. Fungsi yang kedua adalah kalbu untuk mengikat ya. Kalbu untuk mengikat informasi. Oke. Nah, sebetulnya dari sini aja udah gampang sekali kok kita nalar tuh. Ya, apa makna kalbu sebetulnya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga. Oke. Yang ketiga, surat Muhammad ayat 42. Afala yatadabbarunal Qur'an. Oke, mungkin kurang kebaca di sini, teman-teman. Saya hapus dulu.
Ya. Afala yatadabbarunal Qur'an, ya, tadabbur Quran, ya. Am ala qulubin aqfaluha. Jadi orang yang nggak mau mentadabburi Al-Qur'an, Allah katakan kalbunya tertutup, ya. Kalbu tertutup, ya. Yang nggak mau mentadabburi Al-Quran, kalbunya tertutup. Oke, jadi fungsi kalbu untuk tadabbur, ya, kata ya tadabbarun. Apa sih makna kata tadabbur? Ya, ini kan kita kelompok belajarnya namanya Tadabbur Institute. Ya, dari kata-kata inilah. Nah, tadabbur sebetulnya berasal dari vokal dasar dabaro, dal ba ro. Ya. Dal ba ro. Apa artinya? Artinya adalah mengikuti setelahnya atau membelakanginya. Itu makna dabaro. Ya. Ini makna kata dabaro, ngikuti setelahnya. Oke. Nah, makanya di surat, ya, ini mencari makna kata dabaro nih, ya. Di surat Al-Anfal ayat 15 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jangan kau balikkan dirimu sehingga membelakangi mereka. Ya, adbar ini jamak min dubur. Ya. Dubur artinya bagian belakang. Jadi kalau musuh datang dari depan, kita jangan putar badan gini. Ya, sehingga dubur kita yang ngadepin mereka. Artinya kita takut gitu ya. Jangan takut gitu. Oke. Ini makna kata dabaro, ya. Jangan berhadapan dengan membelakanginya. Artinya ya intinya jangan membelakangi gitu. Oke, itu makna dasar dari kata dabaro. Oke, mengikuti setelahnya atau membelakanginya. Nah, sekarang tadabbaro ya tadabbaru artinya apa? Ya kan ada tambahan apa tuh? Ta sama tasdid. Ya. Tadabbaro ya tadabbaru itu artinya apa? Tadabbaro ya tadabbaru itu artinya mengetahui sesuatu setelah kejadiannya atau setelah terbukti kebenarannya. Itu makna tadabbur. Ya. Contohnya Allah mengatakan apa misalkan? Gulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Nah, setelah Romawi dikalahkan baru kita dapat memahami ayat ini secara tadabbur gitu. Ya. Di surat An-Nur ayat 45 Allah mengatakan, ya, wa khalaqa kulla dabbatin min ma, dan Allah menciptakan setiap hewan dari air. Ya. Ini zaman Nabi nggak ada yang bisa tadabbur ini. Ya karena belum ketemu gitu. Ya. Belum ketemu, ulama biologinya belum nemu, ya, bahwasanya entitas hidup itu dari air. Gitu ya. Belum ada yang bisa tadabbur ayat ini, belum ada. Ini loh makna tadabbur nih, penting sekali. Khususnya teman-teman Tadabbur Institute harus bisa menjelaskan kata tadabbur. Ya. Nah, ketika Allah mengatakan Allah menciptakan hewan dari air, ya, kita kan jelas nggak paham ya, dari air ya. Emang bisa kadal gurun itu dari air? Nah, setelah ilmuwan-ilmuwan biologi mempelajari bagaimana asal-usul kehidupan, bagaimana taksonomi, bagaimana perkembangan makhluk hidup mulai dari sel tunggal sampai multiseluler, kemudian sel tunggal ini asalnya dari mana, DNA, RNA dan sebagainya, baru kita bisa mentadabburi ayat ini. Oh, ternyata maksud Tuhan tuh ini. Ya. Hari ini kita nggak bisa mentadabburi ayat kiamat, ya, ayat hari kehancuran maksudnya ya. Belum tadabbur kita. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tadabbur ayat hari kehancuran, loh nggak bisa. Kita hanya bisa mempelajari ya perumpamaan-perumpamaannya atau apa yang terjadi ketika itu kita nggak bisa. Ya ini tadi kembali ke maknanya ini.
Tadabbur itu artinya mengetahui sesuatu setelah kejadiannya atau setelah terbukti kebenarannya. Gitu. Ya. Nah, itu makna tadabbur. Ya. Nah, saya yakin umat Islam hari ini pun nggak ngerti makna tadabbur itu apa gitu. Ya kan? Nah, afala yatadabbarunal Qur'an. Nah, Quran ini kan sering memberikan fakta-fakta yang benar. Kejadian. Ya. Quran nyebutkan Nabi Isa. Ya. Ahlul Kitab tahu Nabi Isa itu ada gitu. Tanpa bapak, ya kan? Nabi orang Nasrani tahu ya, Nabi Isa itu tanpa bapak. Ya artinya Quran itu benar gitu. Ya. Nah, kalau ayat-ayat itu kita bisa tadabbur, ya umat Islam terdahulu itu bisa tadabbur karena ayat-ayat itu sudah diketahui kebenarannya semua, gitu ya. Nah, itu makna tadabbur. Oke? Nah, lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi ya, fungsi kalbu yang ketiga, ya, kalbu untuk tadabbur. Tadabbur. Oke? Lagi-lagi Al-Quran menggunakan kata kalbu ya untuk merujuk fungsi-fungsi kesadaran. Ya dari tadi kan fungsinya kesadaran semua tuh. Tadabbur, apalagi tuh. Ya, mengikat informasi, takkilun, ya kan? Yafqahun, memahami. Oke. Sebetulnya dari sini ya, kita sebetulnya udah gampang menilai kalbu itu apa sih sebetulnya. Yang Allah maksud kalbu itu apa sih sebetulnya. Ya, dari 3 fungsi kalbu ini ya, yafqahun, yaqilun, yatadabbarun. Ya, ketiga aktivitas ini adalah aktivitas-aktivitas yang lokusnya berada di otakmu. Ya. Lokusnya berada di otak. Ya. Tahu lokus nggak sih? Lokus itu titik di mana fungsi itu berjalan gitu. Ya. Ini lokusnya di otak, ya. Yafqahun, memahami, ya pakai otak gitu loh. Yaqilun, ya pakai otak. Ya. Ya tadabbarun, apalagi pakai otak bener itu. Ya. Jadi dari ketiga fungsi ini ya, makanya kalau dalam ilmu kedokteran tuh ya, cangkok otak itu nggak mungkin. Karena beda otak, beda isinya gitu. Ya. Kalau cangkok jantung masih mungkin, cangkok liver masih mungkin, gitu ya. Nah, tanya dokter Saparudin tuh. Ya. Kalau otak ditukar, saya ditukar sama otak orang nggak mungkin, nggak bisa, gitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini lokusnya semuanya berada di otak. Oke? Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, ya mungkin teman-teman ada bertanya terkait dengan surat Al-Hajj tadi, ya kan? Di mana Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubun yaqiluna biha, ya, walahum adhanun yasma'una biha, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kemarin ketika Q&A saya sudah menjelaskan makna sudur itu apa gitu. Ya. Kalbu yang berada di sudur. Oh, berarti di sini dong. Berarti kita mikir pakai ini. Ya coba aja ngomong ke orang biologi apa enggak diketawain lo gitu. Ya. Nah, kata saudaro ya, makna dasarnya adalah bagian keras terluar yang melindungi apapun di bawahnya gitu. Ini kemarin ketika live hari Selasa saya bahas nih. Mungkin teman-teman ada yang nggak ikut ya. Jadi itu makna sudur. Ya. Makanya dada pun disebutnya sodrun. Ya. Dan kepala pun disebutnya sodrun juga. Ya. Kepala pun disebutnya sodrun juga. Ya. Makanya dalam bahasa Arab ya, memang bahasa Arab ini variatif sekali. Ikat kepala itu ya disebutnya sidar juga. Ya selain igal tadi sidar. Oke. Nah, ketika Allah berbicara tentang sudur ya,
Di sini, ya, di kalbu sini, ya, itu Allah tidak merujuk kepada kepala, ya. Allah merujuk kepada kepala, bukan dada. Oke. Jadi ini loh, ya, yang perlu kita pahami. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemarin saya jelasin. Ya, gimana caranya bisikan orang di dada itu gimana caranya? Nggak bisa gitu. Jadi apa makna sudur? Ya, ya sudur ini nih loh, bagian keras, bagian terluar yang melindungi apapun di bawahnya. Kadang-kadang sudur juga digunakan, ya, untuk pemimpin, ya, tokoh, influencer, ya. Makanya waktu era kepemimpinan Islam, kalau teman-teman ada yang belajar sejarah, ya, itu disebutnya Asru Sodril Islam, ya, era kepemimpinan Islam menggunakan kata sodr, ya. Jadi makna alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu apa? Yang membisikkan di mana? Kepada orang-orang pemimpin itu, influencer-influencer itu, tokoh-tokoh itu, dari kalangan jin dan manusia. Ya. Apa yang dia bisikkan? Ya tergantung narasinya apa. Kalau lagi pemilu, ya pemilu narasinya, ya kan. Influencer dibayar, yo influencer yo ditawarin 1 miliar nih. Kau gaungkan namaku ya gitu. Nah ini sudurun nas ini, influencer, tokoh, artis, itu sudurun nas semua itu. Ya. Kerjaan mereka apa? Yaitu untuk menggaungkan narasi. Gitu loh, ya. Nah, itu makna sudur. Oke. Jadi sudur di sini, ya, dalam konteks ini tidak bermakna kepala, ya. Bukan juga dada. Ya. Kalau Allah mengatakan Rabbishrah li sodri, ya, atau alam nashrah laka sodrok, bukankah sudah kami lapangkan? Di mana ya, apa di situ? Dadamu. Dilapangkan dadanya tuh gimana? Dibengkek gini. Ya kan? Nah, sudur di situ bukan bermakna dada juga gitu loh. Ya. Jadi banyak sekali kata-kata sudur itu yang maknanya perlu kita revisi nanti lah kapan. Oke. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah, ya, kalbu itu maknanya otak. Atau spesifiknya kita bisa katakan salah satu fungsi otak. Ya, bukan liver apalagi jantung, enggak. Fi qulubihim maradun. Apa? Sakit liver, sakit jantung. Ya, bukanlah. Otak nih. Ya, penyakit goblok. Ya. Tasyabahat qulubuhum. Ya, ininya sama, otaknya sama, satu frekuensi. Ya. Nah, jadi sebetulnya makna kalbu itu ya lokusnya otak itu, bukan liver atau jantung. Ya. Lah emosi di mana? Letaknya aja sama sono ilmuwan. Emosi di mana letaknya? Kecerdasan di mana letaknya? Gitu. Semua di sini. Ya, kecerdasan emosional di sini, kecerdasan intelektual di sini. Gitu. Ya, nggak ada di sini. Ya di sini nggak ada. Ya, jantung tuh ya organ pernafasan gitu ya, organ inti juga gitu. Liver organ pencernaan gitu. Ya. Ya, jadi kalbu adalah lokus segala aktivitas intelektual dan emosional pada manusia. Itu makna kalbu. Jadi enak kita ketika baca Quran, oh kalbu ternyata artinya otak. Fi qulubihim marad, otakmu tuh sakit gitu ya. Artinya dia nggak bisa mikir, koplok gitu kan. Tasyabahat qulubuhum, otaknya sama aja tuh. Ya kan, seperti itu. Ya lahum qulubun ya'qiluna biha, oh kalbu untuk mengikat informasi. Qulubun yafqahuna biha, kalbu untuk memahami sesuatu, ya kan? Qulubun yatadabbarun, ya tadabbur dengan kalbu, gitu. Oke. Sekian. Dah cepat ya live malam hari ini ya.
nggak lama-lama lah, hampir sejam. Oke, next bahas apa? Ada masukan nggak dari teman-teman? Jantung saya sudah dibedah, Ustadz. Next bahas apa? Coba tulis di kolom komentar. Next teman-teman mau bahas apa? Kolbun salim, otak yang waras. Next kita bahas apa teman-teman? Ayo, coba tulis di kolom komentar. Bantu saya berpikir nih. Next kita bahas apa? Kita bahas apa? Ayo, next kita bahas apa? Fuad. Ya. Iya, sebetulnya dalam Al-Qur'an tuh, ya ada 3 istilah yang disamain, artinya hati semua gitu. Satu yang tadi kita bahas ya. Buset. Kenapa kesini? Ya. Sebetulnya dalam Al-Qur'an itu ada 3 istilah tuh. Ya. Ada 3 istilah yang sering dimaknai hati, ya. Ya, yang sering dimaknai hati itu ada 3. 1 kalbu, 1 fuad, 1 lagi sudur. Ya, 3 ini nih. Minggu depan mau bahas ini kah? Coba jawab di kolom komentar. Minggu depan mau bahas ini kah? Apa bedanya sudur, fuad, dan kolbu? Ya, ini 3-tiganya semuanya diartikan perasaan ini kalau sama Quran Kemenak. Mau bahas ini nggak? Jawab di kolom komentar. Teman-teman tanda beris itu bosen gitu. Oke ya, minggu depan kita bahas ini ya. 3 istilah yang merujuk kepada makna perasaan atau hati gitu ya. Yaitu kalbu, fuad, sudur. Apa sih bedanya 3 ini? Oke? Ini ya. Oke, kalau mau kita bahas ini minggu depan, follow dulu. Ya. Follow dulu. Bagi teman-teman yang belum follow silahkan. Oke? Jadi itu dulu teman-teman, kajian semantik kita pada malam hari ini nggak panjang-panjang. Karena kita hanya bahas kalbu saja gitu. Nah, kalau bahas fuad sama sudur, saya tinggal ngelengkapin doang. Kalbunya kan teman-teman udah tahu. Tinggal fuad sama sudurnya. Oke, itu aja. Yang belum follow silakan follow ya. Jadwal live kita, ingat tadi ya, jadwal live kita bagi teman-teman yang baru join ya. Ini jadwal live kita nih, screenshot ya. Senin Nahu, Selasa Sorof, Rabu Semantik. Jam berapa kita mulai? 19.30. Nggak ada ngaret-ngaret. Oke, silakan di follow, save the day ya, sisihkan waktu untuk belajar bahasa Arab ya, walaupun cuma ya paling 30 menit, 1 jam gitulah. Kenapa Ustaz sebentar sekali? Saya pun nggak suka belajar lama-lama. Ya, saya kan pernah jadi murid juga. Oke, itu aja teman-teman perjumpaan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Bagi yang mau percaya silahkan. Nggak percaya, nggak apa-apa. Karepmu ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi mudah-mudahan dijadikan pertimbangan gitu ya. Biar mau berpikir lah. Nanti saya mau bikin kaos tulisannya afala ta'qilun. Seru kayaknya kita bikin kaosnya tulisannya afala ta'qilun. Wahai umat Islamnya kecil gitu. Bawahnya afala ta'qilun. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.